Aduh. Oke. Oke. Ya, makasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat penguji UKM PPG dalam jabatan tahun 2024, perkenalkan saya Jeffrey Kajuju, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. NIM 237072266. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Telaga, Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Hari ini Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan pelajaran di UKIN di kelas dengan materi makna Saibul Iman. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu sekalian untuk perbaikan dan pembelajaran berikutnya, agar saya dapat memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran di sekolah kami tercinta. Demikian, wallahu muwaffiq illa aqwamut thoriq, jazahiran kasiran, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap semua? Alhamdulillah. Kita siap belajar hari ini ya? Ya. Oke. Assalamualaikum. Apa kabar di siang menjelang sore hari ini, anak? Pak Guru lihat walaupun dengan jam terakhir tapi semangat Anda masih kuat, ya? Tepuk tangan untuk kelas ini. Baik, adik-adik, Pak Guru akan mengecek persiapan Anda mau belajar pada hari ini. Sudah siap belajar? Siap. Tolong merapikan baju, kemudian tidak ada apa-apa di atas meja selain handphone Anda dan buku. Kita akan belajar baik pada hari ini. Oke? Sebelum Pak Guru akan absen, Pak Guru minta untuk kita berdoa di kesempatan kali ini sebelum memasuki belajar bersama. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa dan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, adik-adik semua, Pak Guru akan absen. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya. Ya. Pak Guru akan mengirim link absen Anda di handphone Anda di grup WA. Pak Guru akan kirim, silakan Anda absen untuk kesempatan kali ini. Ini link absennya, silakan Anda mengabsen ya.
Ayo semua mengabsen, biar nanti tinggal yang tidak absen, nama-nama yang akan tidak muncul dalam link ini. Ini sesuai di papan, Anda bisa lihat link absen Anda sudah Pak Guru kirim, dan itu di papan sudah tertera. Sudah? Baik. Adik-adik, dari persiapan materi hari ini, di samping Anda akan belajar, Pak Guru akan memberikan Anda kapan Anda jujur terakhir. Hari sampai hari ini ya. Orang yang jujur pasti dia akan bersungguh-sungguh dalam semua kegiatannya, karena setiap saat dia merasa terkontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Guru yakin semua yang di sini jujur semua. Nah, adik-adik, materi pada hari ini Pak Guru akan maksud dengan makna saibul iman. Makna saibul iman. Tapi sebelum Pak Guru masuk dengan saibul iman pada hari ini, Anda masih ingat dengan materi yang kemarin? Ya. Apa itu materi kemarin? Masih ingat? Berlomba-lomba Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan bagian daripada iman. Baik, tepuk tangan buat. Oke, masih ingat tentang berlomba-lomba kebaikan apa yang boleh sampaikan kemarin? Mengajak teman agar tidak bolos pembelajaran. Mengajak teman untuk tidak bolos. Tepuk tangan Pak Guru. Masalah yang lain? Mengajak seseorang untuk mengaji. Mengajak orang untuk mengaji. Wow, sangat. Apa lagi? Mengajak orang-orang untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Terima kasih untuk mengingat materi kemarin. Baik, adik-adik. Pak Guru akan masuk ke materi inti. Perhatikan sebentar di papan. Ada profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Kesempatan kali ini siswa beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian bertanggung jawab dan memenuhi janji. Bersyukur atas nikmat, menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. Kemudian bernalar kritis, menganalisis kalimat yang diterima, dan mensyukuri melalui tindakan positif yang nyata. Oke, adik-adik, ini profil pelajar Pancasila kita. Pak Guru akan masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran, Nazwa bisa membacanya? Bisa. Silakan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat memahami syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Yang kedua, peserta didik menunjukkan perilaku yang mencerminkan memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan syu'abul iman, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain secara jelas. Baik, tepuk tangan buat Nazwa. Adik-adik, kita akan kembali ke link video saat ini. Anda bisa menyaksikan, Pak Guru akan memberikan akses link untuk video pembelajaran yang Pak Guru akan putar dalam kesempatan kali ini. Kita akan kembali ke link video saat ini. Anda bisa menyaksikan, Pak Guru akan
memberikan akses link untuk video kali ini. Nah, video kali ini Anda bisa mengikutinya, menyimak baik-baik tentang video pembelajaran yang Pak Guru akan putar dalam kesempatan kali ini di materi ajar. Pada hari ini adalah tentang makna Sayyidul Iman. Perhatikan ya anak-anak. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pelajaran peserta didik dapat menjalankan makna Sayyidul Iman, cabang-cabang iman, pengertian dalil, macam dan manfaatnya. Kedua, menganalisis makna Sayyidul Iman, cabang-cabang iman itu, pengertian dalil, macam dan manfaatnya, serta yang ketiga, mempresentasikan makna Sayyidul Iman, cabang-cabang iman itu, pengertian, dalil dan macam-macam manfaatnya. Definisi iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasarnya amanah, yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa arti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Qum mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Pengertian suabul iman artinya cabang-cabang iman. Iman memiliki banyak cabang. Setiap cabangnya harus diimani dan diamalkan oleh setiap umat Islam, sehingga keimanan umat Islam menjadi kuat. Selanjutnya saya akan membacakan kepada sebuah Berikan dalil-dalilnya ya. Perhatikan hadis dan ayatnya. Ingat, perhatikan Al-A'raf ayat 54. Al-A'raf 54. Perhatikan, di samping ada Al-A'raf 54, ada juga hadis riwayat Muslim. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 77 cabang. Iman itu ada 77 cabang. Namun bahwa ucapkan la ilaha illallah itu tingkat iman yang tertinggi. Tingkat iman yang paling tinggi mengucapkan la ilaha illallah. Sementara Kedua kita bersama bahwa iman yang paling rendah mengangkat duri di apa? Di jalan atau di apa? Perhatikan. selanjutnya macam-macam Sayyidul Iman. Macam-macam. Setelah Anda menyaksikan video pembelajaran tadi, apa yang ada di benak Anda saat ini? Setelah menyaksikan video yang Pak Guru putar, yang sebentar lagi Pak Guru akan kirim di grup WA Anda. Ya, apa yang Anda tanggapan tadi? Melihat video tadi. Tepuk tangan buat mereka. Ada yang lain? Setelah melihat video tadi,
implementasi Saiful Iman dalam aktivitas keseharian. Ada yang lain lagi? Silakan, Najwa. Tentang cabang-cabang dari Saiful Iman. Cabang-cabang dari Saiful Iman. Baik, adik-adik, dari materi tadi kita akan lihat apa persoalan yang ada, apa yang harus kita bicarakan. Saat ini Pak Guru akan membentuk kelompok. 4 kelompok kita akan bahas tentang materi dalam video yang Anda sudah saksikan tadi. Ayo, kita bagi kelompok saat ini juga. Oke, kita bagi 4 kelompok ya. Baik, silakan. Kelompok agama ada 4. Silakan. Baik, adik-adik. Pak Guru akan mengirim video setelah ini yang Anda akan bahas di masing-masing link Anda untuk persiapan kita diskusi pada hari ini. Silakan Pak Guru kirim di link grup Anda, LKPD-nya Pak Guru kirim di grup Anda. Silakan Anda membacanya. Kemudian kita akan membahas isi materi yang sudah Anda saksikan tadi. Sudah? Silakan membuka grup Anda. Ada Ahmad di grup yang Pak Guru sudah buat? Masuk. Ketua kelompok silakan mempersiapkan kelompoknya. Kita akan bahas materi yang sudah ada. Ya, bagus ya. Tolong dititik dan dibuat di dalam Canva. Materi Anda akan Anda buat di dalam Canva dan mempresentasikan dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Siap-siap? Baik, adik-adik, sudah? Baik, Baik, adik-adik, di dalam grup WA Anda, Pak Guru sudah kirim link LKPD. Silakan Anda membacanya, diskusikan, kemudian akan Anda mempresentasikan hasil diskusi Anda tentang makna Saiful Iman. Silakan, adik-adik. Ahmad bisa ya masuk ya? Kelompok 1, sebentar satu-satu ya. Nah, ini. Masuk itu. Sebentar. Di sini kelompok 2. Mana kelompok 2 mana? Berkaitan dengan berkaitan dengan lisan dan ucapan. Makanya tadi Pak Guru mulai dengan awas, apakah kalian pernah berbohong? Apakah Anda pernah berjanji? Anda lihat di situ. Bagaimana kelompok 1? Berkaitan dengan perbuatan dan anggota badan. Nah, berkaitan dengan perbuatan dan Anda mengerti itu ya? Ya. Baik, sebentar Anda bikin, kemudian presentasikan, kita bisa bagi kelompok. Baik. Di sini bisa ya, semua ya, ada ya? Baik. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi dalam, nah, itu yang harus dibicarakan. Hasil LKPD Anda yang sudah dibagi, Pak Guru minta masing-masing kelompok bisa mempresentasikan apa yang Anda sudah diskusikan sekaligus yang Anda bahas dalam kelompok Anda. Silakan kelompok 1 dengan materinya. Oke, baik. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan tentang suatu iman yang berkaitan dengan perbuatan dan anggota badan. Contohnya adalah menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidak sholat. Dan contoh kedua adalah melaksanakan kurban. Yang ketiga adalah mengurus
perawatan jenazah Pak. Fardu kifayah ya. Baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kelompok 2, Anda membacakan hasil diskusi Anda. Baiklah, dari hasil kelompok 2 mengenai syabul iman yang berkaitan dengan lisan atau ucapan, yaitu 1. Membaca kalimat thayyibah atau kalimat yang baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk istighfar. Astagfirullah. Dan 6. Berdoa. Keenam, berdoa. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kita ke kelompok 3. Silakan Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu syahul iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Kelima, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah. 6. Iman kepada hari akhir. Dan ketujuh, iman kepada kebangkitan setelah kematian. Baik, Sekian dari kelompok kami. terima kasih kelompok 3. Adik-adik, selanjutnya Pak Guru akan memberikan kesempatan Anda dengan metode berdiskusi. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 untuk menanyakan dari hasil presentasi ini, dari masing-masing Anda menjelaskan di dalam diskusi kelompok dan pertanyaan dalam kelompok masing-masing. Silakan. Kelompok 1 silakan. Ya, silakan. Oke, izin bertanya. Ini pertanyaan saya adalah apa dampak positif dari memahami syahdul iman yang berkaitan dengan lisan? Terima kasih. Baik. Pertanyaannya, apa dampak positifnya syahrul iman yang berkaitan dengan lisan? Silakan kelompok 2. Baiklah, saya jawab. Memahami syahdul iman dapat meningkatkan ketenangan batin, motivasi untuk berbuat baik, serta membantu individu menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup. Itulah jawaban saya. Baik, terima kasih untuk kelompok yang jawab. Silakan untuk kelompok 2 bertanya kepada kelompok 3. Silakan. Baiklah, pertanyaan saya untuk kelompok 3. Bagaimana cara meningkatkan syahdul iman dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara meningkatkan syahrul iman Kehidupan dalam sehari-hari. kehidupan sehari-hari? Nah, silakan kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok 2 dan Anda juga setelah menjawab, persiapkan materi Anda untuk bertanya kepada kelompok 1. Silakan kelompok 3. Ya, izin menjawab. Ya. Meningkatkan syahul iman dapat dilakukan melalui ibadah, belajar tentang agama, dan berbuat baik kepada sesama. Ya. Baik, tepuk tangan buat kelompok. Silakan kelompok 3. Anda bisa memberikan pertanyaan dari diskusi tadi kepada kelompok 1. Silakan Rahmat untuk menanyakan dari hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan. Izin bertanya, apa
apa manfaat dari menerapkan syahul iman terkait perbuatan dan anggota badan? Baik. Apa Manfaatnya manfaat menerapkan saibul iman yang terkait dengan perbuatan dan anggota badan? Baik, silakan kelompok 1. Dari hasil diskusi Anda tadi, Anda menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Maaf, boleh diulang lagi pertanyaannya apa? Kami dari kelompok 3 izin bertanya, yaitu apa manfaat dari menerapkan syaibul iman terkait perbuatan dan anggota badan? Untuk kelompok 1, ya. Silakan. Anggota badan yang berkaitan dengan saibul iman, silakan kelompok 1 menjawabnya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izin untuk menjawab. Jadi manfaat syaibul iman yang berkaitan dengan perbuatan dan anggota badan, dengan itu kita dapat melakukan beberapa aktivitas keimanan. Contohnya, menjalankan puasa wajib dan sunnah, bersuci atau toharoh yang termasuk dalam kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Terima kasih. Baik, dari semua pertanyaan jawaban sudah cukup untuk kesempatan kali ini. Satu kali lagi kita beri apresiasi, tepuk tangan untuk. Baik, adik-adik, dari hasil diskusi tadi, pemahaman tentang memaknai saibul iman seperti yang Anda sudah sampaikan tadi, baik anggota tubuh, baik secara hati, bahkan ada bentuk keimanan yang Anda harus lakukan secara jasad. Di samping roh Anda mengakui bahwa tingkat iman seseorang bisa berubah-ubah. Contoh tadi, iman yang paling tinggi ketika kau mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian iman yang terendah dalam proses kita belajar ini adalah melanggar duri yang ada di jalan. Nah, sampai saat ini aku sampaikan kepada kalian bahwa menjaga, kemudian melaksanakan, kemudian Anda bisa melakukan dalam setiap hari, menjaga keimanan sambil kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, untuk itu, mengucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Minggu depan kita akan belajar seputar la takrabul zina. Jangan kau dekati zina. Arti hari ini, zina yang kita takut itu dari bentuk tingkat keimanan yang ada pada kita. Semoga iman yang ada ini akan menjaga fit dunia wal akhirah. Terima kasih untuk hari ini, Dedek. Terima kasih untuk semua. Semoga pertemuan hari ini ada manfaatnya dan menjadikan catatan amal kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebelum itu, Pak Guru akan menyampaikan bahwa jaga iman kita, jaga akhlak kita, jaga semua yang telah Allah titipkan kepada kita. Karena setelah ini kita akan kembali, kita akan mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, mari kita tutup. Silakan doa untuk kelas untuk pertemuan kita pada hari ini bertepatan dengan sudah memasuki waktu sholat. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.